Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Alhamdulillah, Bapak-bapak, para jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pengajian kita di malam ini, Rabu malam ini. Kita akan mengaji kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita mengutip di dalam kitab hadis ini. Semoga Allah berikan kepada kita kepemahaman, semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui daripada hadis-hadis yang kita bacakan pada malam hari ini. Semoga pahala ini juga sampai kepada Imam An-Nawawi dan Allah berikan keberkahan ilmu beliau kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan hadis ini, yaitu dengan perkalimat di dalam hadis yang keempat, halaman 9. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika
thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilaihi malaku fayunfakhu fihi ar-ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbihi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, itu matan hadis yang keempat di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan dapat cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh dua ulama hadis yang terkemuka, ulama hadis yang sahih keilmuannya adalah yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh mereka itu. Pada waktu pertemuan lalu kita sudah sampaikan hadis ini, yaitu tentang proses penciptaan makhluk manusia di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari proses-proses itu maka yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia yang berbentuk yang sempurna. Ketika manusia itu diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibunya, yaitu selama 40 hari, 30 kali 40 hari, 40 nutfah, 40 hari yaitu alaqah, 40 hari yaitu mudghah. Maka dalam 120 hari itu maka yaitu diperintahkan oleh Allah akan malaikat itu untuk mengirimkan roh, mentiupkan daripada roh. Nah, itu yang terakhir yang dapat kita kaji pada minggu yang lalu. Bagaimana dengan kelanjutannya? Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayunfakhu fihi ruhu. Maka sesudah ditiupkan, sesudah dikirimkan, sudah
Allah perintahkan malaikat, Allah utus malaikat di rahim seorang anak itu yang janin yang sudah mencapai 120 hari, fayunfakhu fihi ruh, maka ditiuplah nafakhah, tiup. Kalau tiup itu masuk ya. Fayunfakhu fihi ruh, maka ditiuplah di dalam janin itu, rahim itu oleh ruh. Ditiup janin itu ruh. Ditiup dia daripada ruh. Dah. Fayunfakhu fihi ruhu, maka ditiupkanlah bayi itu yang di dalam rahim ibunya, maka ditiupkanlah dia, yaitu ruh. Bagaimana meniupkannya? Ulama mengatakan yaitu daripada tiup. Meniupnya itu dengan mentiupkan ruh, dijaga. Maka bagian ulama mengatakan bahwasannya makna ditiupnya itu apa? Ditiup dengan menghembus, ya semacam ibaratnya di bahasa kita balon lah. Tapi di mana ditiupkannya itu? Yaitu di ubun-ubun. Ya, di ubun. Makanya anak bayi itu masih lembek, lunak di sini. Ini ditiup, dibacakan kepada anak, Allahumma inni a'udzubika zurriyataha minasyaitonir rajim, dibacakan di ubun, ditiup. Ada orang kemasukan ditiup ubun-ubunnya. Jadi di sini, lunak di sini. Sebagian ulama ini mengatakan bahwasannya ruh itu ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah, yaitu melalui daripada ubun-ubun si anak-anak. Makanya ketika ada orang yang dia sakaratul maut, ditarik ruhnya itu di mana? Di ubun-ubun. Tarik ubun. Nah, sediakanlah. Ruh itu akan diberikan oleh Allah melalui daripada malaikat ke janin itu tadi. Kapan dia diberikan ruh itu, dikirimkan ruhnya itu? Kalau sudah sempurna 120 hari. Ada riwayat lain sudah sempurna dia 120 hari, 40 120 hari, maka yaitu yang ke-43 kali. Ada yang mengatakan 42, ada yang mengatakan 43, ada yang mengatakan 45. 5 hari lebih baru ditiupkan ruh. Tapi yang sepakatnya ada 120 hari ditiupkan ruh. Berarti 120 hari tambah 5 hari baru. Kenapa? Karena 120 hari itu sempurnanya kejadiannya. Proses manusianya baru ditiupkan ruh itu tadi. Jelas? Nah, itu pendapat ulama. Yang kuat 120 hari. Dapat yang kuat. Itu riwayat lain saja. Nah, timbul daripada permasalahan kita ini makna ruh itu tadi. Apa makna ruh? Ruh itu kata Imam Malik. Imam Malik berkata, dalam kitab Jauhar Tauhid. Beliau berkata bahwasannya lil maliki bukan lil maliki. Lil maliki hiya suratul jasad. Nah,
suratul jasad. Imam Malik berkata dalam kitab Jauhar Tauhid matannya bahwasannya berpendapat beliau yaitu daripada ruh itu ruh ya itu adalah bentuk jasad seseorang ya ruh itu adalah bentuk jasad. Bagaimana bentuk roh itu? Begitulah dia, yaitu bentuk daripada ruhnya. Ini. Maka ruh ini ditiup oleh malaikat. Ya, ada sebagian yaitu daripada mengatakan yaitu di ubun-ubunnya. Apa ruh itu? Ruh. Ar-ruhu hiya jismun latifun ishtabakatul bil badani ishtabakul badani. Nah, ini makna ruh dalam kitab Majalisus Saniyah. Majalis Saniyah. Apa makna ruh? Ruh itu adalah satu jisim. Ruh itu adalah satu jisim, satu jisim yang halus, latif, halus. Ruh itu adalah satu jisim yang halus, ishtabakul badani, yang menyatu bil badani, dengan badan, yang menyatu ia dengan badan. Ini, jadi bila ditanya, walaupun itu di dalam Al-Quran yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Nah, dalam ruh itu apa? Adalah jismun latifun ishtabakul bil badan. Istabakul bil satu jisim latif ishtabakul yang menyatu dengan badan. Yang bersatu dia. Letaknya di mana atau dia sudah bersatu. Disambung oleh beliau oleh Ibnu Hisham pengarang kitab Majalisus Saniyah ini, beliau katakan apa itu? Seperti kayu hijau yang ada di lautan. Kalau dicampakkan itu kayu itu menyatu, begitulah ruh itu. Ya, begitulah menyatu daripada ruh yang ada di dalam jasad seseorang. Rupanya sama, bentuknya sama, bentuk posturnya sama. Ini maksud daripada makna ruh. Bila ingin mendalami tentang masalah ruh ini, ya tentang masalah ini boleh di dalam lihat kitab namanya Roh. Ini karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab nama beliau ini adalah Kitabul Ar-Ruh. Nah, ini kitab tentang ruh. Proses yaitu dari mana asalnya tentang masalah yaitu ruyah. Jadi kita lihat di dalam syarahnya saja, syarah Arba'in ini di Majalisus Saniyah tentang makna daripada ruh itu tadi. Nah, di dalam ruh ini dan nafas ini berbeda ya. Ruh ini tidak akan punah. Allah putuskan tidak punah. Tapi yang punah itu adalah nafas. Ini beda. Makanya di dalam ayat itu disebut yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Ya. Tiap-tiap nafas merasakan akan kematian. Ini nafas yang berpisah, yaitu nafas akan merasakan mati, tapi ruh tidak. Ruh akan terus. Maka ruh ini bila dia baik, maka dia akan ditempatkan dia itu illiyin. Illiyin tempatnya. Kalau dia buruk, maka ditempatkan sijjin. Illiyin. Illiyin. Ini sijjin. Dalam surat Al-Mutaffifin ini ada ya. Nah, ini kalau orang-orang yang baik nanti ditempatkan rohnya illiyin. Yang berpisah ini adalah nafas. Nafas ini apa nih? Nafas yaitu perbuatan baik dan buruk. Nah, jadi akan merasakan dia nih. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur dan takwa. Maka itu nafas. Yang pulang ke Allah nafas. Ya. Menghadap ke Allah baiknya nafas. Menghadap buruknya nafas. Ruh ini tidak. Makanya ketika seorang itu meninggal, berpisah ruhnya, maka itu yang disiksakan, yang diberi nikmat itu adalah ruh dan jasad. Ruhnya dikembalikan. I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya itu mayit yang ada di dalam kubur, walaupun dia itu dimakan ikan hiu, terbakar jadi abu, dia akan merasakan nikmat, dia akan merasakan siksaan itu tadi. Jadi balik lagi roh. Walaupun dia itu menempel, kalau dia menempel jadi batu, jadilah batu. Kan tubuhnya ini lama kelamaan itu akan yaitu menempel di tanah, menempel di dinding, menempel jadi di debu-debu. Maka menurut daripada nikmatnya dapat masing-masing. Kalau siksaan dapat juga siksaan. Ini rohnya. Jadi kalau ditanyakan apakah roh itu akan mendapatkan siksaan atau roh saja atau jasad saja, dua-dua akan balik. Kenapa demikian? Karena saat itu bahwasanya dalam hadis kan Nabi menyebutkan bahwasanya yaitu mayit-mayit ini akan mendengarkan derap trompa daripada orang-orang yang menziarahi kubur setelah mereka itu berangkat pulang daripada mengantarkan jenazah. Ini membuktikan satu hadis saja bahwasannya mereka yang ada dalam kubur ini akan mendapatkan nikmat alam kubur, baik itu ruh maupun daripada jasadnya ini sendiri. Baik ya. Ini tentang masalah ruh. Ditiup daripada ruh menurut daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dicek itu tentang masalah ini, ruh ini. Tapi secara mendalam boleh lihat di buku. Sudah diterjemahkan ini ya. Bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini yang bernama Ruh, R-O-H. Kalau Arabnya Ar-Ruh. Nah, ini kitab ini bagus ini. Tidak membantahkan balik lagi kepada mereka yang tak percaya alam kubur, maka boleh dengan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah murid utama daripada Ibnu Taimiyah yang bermadhabkan dia itu adalah madhab Hambali. Nah, ini makna ruh, satu jisim bentuk yang halus, istabakul bil badani, yang menyatu dengan badan. Layaknya daripada kayu ini bila dicampakkan dia itu ke sungai, ke laut, maka dia itu menyatulah. Begitulah dia. Letaknya terkenanya di mana? Entah di bawah, entah di atas, dari kanan, dari kiri, wallahu a'lam. Itu cuma Allah yang tahu. Letaknya di mana roh. Makanya ditanya itu, di mana roh itu berada? Dalam tubuh, di ataskah, bawahkah? Tidak ada yang tahu, cuma Allah. Yang jelas dia itu menyatu dengan badan, roh itu. Maka bila seorang itu meninggal, maka kharjar ruhu bil badani, keluarlah roh itu daripada badannya. Keluarlah roh itu daripada badannya. Kan? Orang meninggal itu bila dia telah mati berarti menandakan itu daripada dia telah wafat. Maka kata Ibnu Hisham dalam kitab Majalisus Saniyah ini, beliau mengatakan bahwasannya
wujudnya tubuh itu disebabkan karena ada ruh. Berarti kalau tidak ada ruh, maka tidak ada terwujud. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Bagaimana orang yang mimpi itu? Yang keluar ruhnya kah atau yang lain? Gimana? Wallahu a'lam. Tak berani bilang tu. Masalah gaibnya. Kalau rohnya keluar, berarti menunjukkan dia udah mati. Kalau orang yang mimpi itu gimana? Apakah dia itu roh atau karena kalau dia roh ini udah bisa perginya kemana-mana, ya? Mana dia? Apa tahu? Pak Khalid tahu? Pernah dengar? Pak Malik pernah dengar? Mimpi kita ini roh atau mimpi? Kita ini mimpi. Itu yang mimpi itu kadang-kadang sampai ke Amerika mimpi kita. Kadang-kadang entah mana sudah ke kampung. Kadang-kadang bertemu dengan kawan-kawan lama, kawan kecil. Kadang-kadang orang yang enggak pernah kita jumpa, kok mimpi dia? Itu roh kah atau gimana? Pak Wali? Hah? Kalau roh berarti udah mati itu. Karena ditadikan kharajar ruhu minal badani yamutu. Keluarnya roh daripada badan berarti dia itu mati. Jelas kan? Karena wujud seseorang itu ada menjadi daripada roh. Maka jawabannya gimana? Jawabannya adalah yaitu bila seorang itu mimpi, bukan roh yang keluar, tapi nafas. Makanya ada mimpi baik dan mimpi buruk kan? Nafas itu yang keluar. Bila seorang itu dia mimpi, maka nafasnya ini, jiwanya, jiwa. Makanya ruh itu kata Syekh Abdul Samad Falambani pada jilid yang ketiga nanti, jilid yang ketiga dan keempat nanti kita akan pelajari itu. Ruh, qalbun, kemudian akal, ini satu makna tapi berbeda fungsinya, berbeda maksudnya. Dia sama, ya, ruh. Makanya itu disebutkan dalam hati itu ya muqallibal qulub. Ada ruh. Kemudian apa? Ruhani. Ruhani dengan daripada jasmani, ruhnya ini. Nantilah kita pelajari bab itu nanti baru nih. Kalau udah masuk bab itu nanti pada kitab Sirrus Salikin itu ngambil pendapat Imam Al-Ghazali. Bila ingin dalam lagi baca kitab ruh-ruh ini. Nah ya, yang jelas itu bukan ruh. Berpisahnya kepada seorang dengan tubuhnya ini. Baik. Fayunfakhu fihi ruh, maka ditiupkan bayi itulah yaitu daripada ruhnya. Kita kembali ke hukum fiqih. Bagaimana orang yaitu wafat anak bayi yang di dalam janinnya yaitu diaborsi. Hukumnya apa? Setengah 9 ya? Tak terasa nih, sudah setengah 9. Hukum, kita kembali ke fikih tadi. Berarti bagaimana dengan hukum daripada yaitu hukum aborsi bayi? Ulama fiqih menjawab tentang aborsi anak yang mana dia tadi sudah ditiupkan ruhnya 120 hari sempurna. Bagaimana kalau belum ditiup hari? Ditiupkan ruhnya itu sebelum masuk daripada 120 hari. Nah, boleh? Boleh tidak? Boleh. Aborsi anak bayi, baik dalam nikah yang sah ataupun dia itu di luar nikah berzina. Apakah bayi ini boleh untuk di aborsi? Abortion namanya kan? Aborsi dia itu. Pandangan fikih gimana? Tadi kan kita ada pandangan hadis. Nah sekarang pandangan fikih. Boleh? Tidak? Saya bilang tidak. Pak Khalid, tidak boleh.
Baik, ini enggak boleh. Tak boleh. Syekh Wahbatu Az-Zuhaili berkata dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islam wa Adillah, sepakat daripada ulama-ulama fiqh, baik itu kalangan daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, yaitu bahwasannya mutlak haram, yaitu diaborsi anak atau digugurkan, baik dia itu sudah ditiupkan ruh ataupun dia belum ditiupkan ruh, mula daripada awal kejadiannya. Tapi mazhab Hambali itu mengatakan boleh, yaitu diaborsikan dia karena belum ditiupkan ruh. Ini pandangan mazhab Hambali. Tapi pandangan mazhab kita Syafi'iyah haram mutlak. Apakah di luar nikah, apakah dia itu dalam saat nikah, maka hukumnya haram. Mengapa demikian? Karena sama artinya dia itu telah membunuh jiwa manusia yang hidup mutlaknya, yang hidupnya. Mengapa? Tiga ulama ini berdalilkan di dalam Quran. Di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 115 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah engkau bunuh daripada anak-anakmu, min imlaq, daripada yang masih imlaq tu, nahnu narzukuhum, kami yang akan memberikan daripada rezeki kepada kamu. Ini di dalam surat yaitu An-Naml, kami yang akan memberikan itu rezeki anak mampu yang karena miskin itu tadi. Imlaq, mana imlaq itu? Mana imlaq? Di Quran surat An-Naml ayat 115 bahwasanya Allah sebutkan, ya, ini yang pandang mengatakan haram mutlak karena di ayat ini disebutkan wala taqtulu auladakum wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Satu, ini dalil yang pertama dipakaikan ulama yang mengatakan haram mutlak membunuh. Jangan engkau bunuhkan anak-anakmu karena miskin. Kan banyak orang yang tidak mau bersihkannya karena takut, karena ini, karena miskin. Nahnu narzuqukum, kami yang akan berikan kamu rezeki dan dia, yaitu anak-anak bayang ini yang dia bersihnya ini. Maka dipandang ulama dari ayat ini sudah jelas. Ya, maka yaitu dibalikkan, ini tidak boleh. Kemudian di Quran surat Al-Isra ayat 31 menyebutkan sama juga, wala taqtulu sama, auladakum khashyatin min imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Narzuquhum, jangan engkau bunuh anak-anakmu karena takut daripada miskin. Karena masing-masing kami yang akan memberikan rezeki mereka, rezeki kamu dan mereka itu. Ya sama dia, betul. Cuma bedanya di sini aja. Khasyatan min imlaq di ayat surat An-Naml dan surat Al-Isra ini. Nah, ini pandangan daripada ulama
hadis kepada ayat itu tentang masalah haram mutlak, baik yang di luar nikah maupun dia itu di dalam nikah, tentang masalah aborsi dalam hukum. Maka bila dia hendak mengaborsikannya, boleh kalau darurat. Kalau memang dokter yang menyatakan boleh, seperti penyakit, ya, kemudian amil anggur, kemudian memang harus diapakan, itu boleh disahkan daripada oleh dokter. Maka walaupun dia sudah ditiupkan ruh ataupun tidak ditiupkan ruh, kalau kata dokter ini kayaknya nggak lama, daripada nanti ini dia berpenyakit, maka diangkat oleh dokter, itu boleh. Maka dia itu daripada dokter lah. Secara dia sehat-sehat, nggak ada apa-apa, begitu langsung diangkat atau dibunuh, maka sama artinya dia yaitu membunuh jiwa. Hukumnya haram. Hukumnya daripada haram. Maka dalam ayat Al-Quran itu pernah disebut, barang siapa menghidupkan satu makhluk, maka sama artinya dia telah menghidupkan seluruh manusia. Man ahyana makhluk, barang siapa menghidupkan satu makhluk, maka hidupkan dia, yaitu dalam seluruh manusia. Nah, demikian pandangan hukum, yaitu disebutkan oleh Syekh Wahabatu Zuhaili dalam kitabnya, yaitu bernama Al-Fiqhul Islam wa Adillah. Nah, jelas ya? Nah, ini maka pandang ulama ini yang bermadhab, yang tiga ini, madhab Hambali itu membolehkan, yang menyatakan adalah yaitu Ibnu Rajab, Syekh Ibnu Rajab dalam kitabnya yaitu Jami'ul Ulum wal Ahkam wa Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu syarah Arba'in, 3 jilid itu. Kitabnya itu syarah Arba'in, tapi bermadzhabkan Hambali. Beliau mengatakan itu, ilatnya boleh, membolehkan, tapi belum tiupkan ruh. Maka mereka-mereka itu ada dalilnya, tapi yang kuat kita tak boleh. Haram hukumnya dan haram. Dan bila dia selamatkan, maka kata Quran, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 32, man ahya wa man ahyaha faka'annama, barang siapa menghidupkan itu janin, faka'annama, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan manusia jami'ah. Di Quran surat Al-Maidah, Quran surat Al-Maidah ayat 32, man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan akan dia, faka'annama ahya'an nas jami'an, barang siapa menghidupkan dia nanti, yaitu manusia, dibiarkan dia janin itu, biarlah Allah yang ngurus. Kan nanti disebutkan nanti setelah ditiupkan ruh, apalagi dia ditulis ajalnya, ditulis rezekinya, biar Allah saja mengurus. Nah, jadi di surat Al-Maidah inilah kelebihan orang yang membiarkan hidup. Man ahyana, man ahyaha, wa ka'annama ahyan nas jami'ah. Barang siapa yang menghidupkan daripada manusia itu, maka seolah-olah ia menghidupkan daripada segala semuanya. Boleh dilihat Al-Quran ya, panjang nanti ayatnya bisa dihafal. Man ahyaha faka'annama ahyan nasu jami'ah. Itu aja ayatnya. Tapi nanti bisa lengkapnya panjang nanti ya. Coba nanti cek nanti di Al-Quran ya. Bisa dilihatnya lah. Ya. Pak, saya tulis saja. Tapi sedikit ya. Man ahyaha faka'annama ahya faka'annama ahya, man ahya faka'annama. Besok beli yang bisa lengket-lengket ya, jadi enggak dihitung-hitung. Yang bisa lengket di papan tulis biar enak. Faka'annama ahya nas jami'an. Man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an. Benar kan? Ayat 32 surah Al-Maidah. Barang siapa menghidupkan dia itu, jiwa itu dalam janinnya itu, faka'annama ahyan nas jami'ah, maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh daripada manusia itu. Barang siapa menghidupkan, man ahya'ana nasa, menghidupkan ia akan manusia, maf'ul, sebagai maf'ul dia, maka seolah-olah ia telah menghidupkan daripada manusia itu tadi.
Baik, dah selesai. Fayunfakhu fihi ruh, maka ditiupkanlah daripada ruh itu tadi. Paham ya? Jelas? Ke hukum dalam fikih sudah masuk dia nih. Hukum bukan dalam fikih. Bagaimana seorang itu yang ditiupkan ruh, tapi dia ditiupkan ruh, sebelum ditiupkan ruh diaborsikan. Maka pandangan menurut kalau kesehatannya, tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i haram mutlak. Dimulai dari kejadiannya sampai dia mau ditiupkan ruh tak boleh. Kecuali ini memang keluar sendiri, jatuh sendiri, sakit sendiri karena panas, karena penyakit siflis apa itu namanya, penyakit lah, penyakit janin. Penyakit memang dokter katakan ini panas, tubuh ibunya panas. Kalau tubuh ibunya panas, janin kan panas keluar sendiri tuh. Itu kata dokter, bahkan dikeluarin pun, diimpus, dikuret. Itu dikuretnya enggak dulu, dikeluarkan paksa. Diapakan dulu kan? Dia disuntik, diimpus, setelah itu kan keluar sendiri. Nah, sudah keluar sendiri baru dikuret. Sebelum dikuret itu disuntikkan dulu. Nah, bila ini kayaknya udah nyangkut di sini. Kenapa? Karena induknya panas. Induknya panas. Kalau sudah panas itu jadi menciut dia janin itu. Berubah jadi darah, keluar dia. Nah, ini dipandang dokter boleh. Kalau dokter sudah mengatakan yang tidak boleh itu yang tidak ada apa-apa, maka dipandang dia yaitu. Baik, itulah dia tentang masalah tiupan ruh, tentang ruh, tentang daripada soal ruh tidak boleh ditanyakan, tetapi ulama memberikan asal dari mana ruh itu. Satu jisim latifun istabakul bil badani, menyatu dalam tubuh kita. Ulama mengatakan bahwa ruh itu ditiup di janinnya, yaitu daripada ubunnya. Makanya pegang ubun-ubun, lembek. Makanya ketika angin, jangan dipegang lagi, udah nggak bayi lagi. Jadi pegang, udah nggak bayi lagi. Makanya, tapi kalau orang kemasukan itu ubun-ubunnya ditiup. Ditiup. Ada juga ya, saya pernah dengar orang tua, namanya orang tua, tapi tidak tahu kebenaran dari mana tuh. Apa namanya? Bayi anak kecil itu apa namanya? Palasi apa? Dari ubun-ubunnya disedot. Palasi ya, palasi bayi ya. Orang Minang, ya, minta palasi ya. Itu. Palasi itu. Itu orang-orang yang tarik kan daripada anak-anak, sehingga anak-anak itu semacam step macam ini. Dah, itu perkataan orang-orang tua lah, tapi entah yang benar dengan enggak, tapi kayaknya mendekatin. Pernah apa kali? Pernah itu? Enggak tahu. Munanita tahu palasi tahu? Palasi tahu? Tahu palasi kan? Itu banyak yang tahu tuh. Ada orang nampak sedikit nengok bayi yang masih ini. Jadi anak tuh macam step-step katanya, tapi itu kata orang tua. Makanya dari ubun. Makanya ketika anak bayi itu sudah dipotongkan rambutnya, kemudian dibacakan doa, ditiup ubunnya. Ditiup ubunnya. Allahumma inni u'udzubika wa min dzurriyyata minasyaitonir rajim. Di Quran surah Al-Imran ayat 36. Maka dibacakan di ubun-ubunnya. Dibacakan pula salawat Nabi di ubun-ubunnya. Nah, kenapa mulai ditiupkan ruh itu. Nah, ruh itu disebutkan, ruh itu ditiupkan dia daripada ubunnya. Kemudian yang hancur duluan di alam kubur itu apa? Ruh. Apa yang hancur duluan? Dari anggota tubuh manusia yang hancur duluan apa? Yang hancur duluan itu mata. Mata yang hancur duluan. Kenapa? Disitulah fungsinya mata sampai ke hati, ke sini. Barulah yang lain. Awal mula ditiupkan dari ruh, kemudian masukkan dia itu daripada mata. Itu tidak salah dalam kitabnya Jawahirul Lu'lu'iyah. Jadi mata, karena dia mata ini memandang sesuatu, fungsi mata-mata itu. Jadi yang hancur duluan di dalam alam kubur itu. Nah, itu seputar tentang masalah tiupan ruh. Ke dalam fikihnya masuk,
dan ke dalam tiupan roh, yaitu dalam ini. Baik, kita lanjutkan. Masih banyak ini di Kupas ini. Ya, nanti bab-bab ini nanti kita akan kaji di Sirrus Salikin jilid yang ketiga dan yang keempat tentang masalah ruh. Apa beda ruh? Apa beda sanubari? Kan dalam tuh. Nanti kalau saya bicarakan malam ini mulai ngantuk nanti nih. Karena dia udah melayang pikiran tentang makna itu. Mukasyifatul qulub. Namanya membuka tabir hati itu. Dengan ruh-ruh itu. Ada ruhaniyah, ada ruh jasadiyah. Itu terbagi rohnya itu.